Kang Sule, sibuk nggak sih? Hah? Sibuk nggak? Enggak. Sebentar. Kenapa? Gue bikin konten. Orang kaya. Ayo. Kita tanya-tanya sama orang kaya. Ayo. Mau di mana? Bagus, terserah. Mau di Yang luar, enak. oke. Boleh Di Kang sini, Sule mau oke. di luar? Terserah. Terserah aja, aku mah fleksibel. Iya, enggak dong. Mana gue aja dong. Aku jatuh cinta di hati yang lemah. Ah, iya, gila jatuh cinta di hati yang tepat. Kak Sule, Ayu Dewi, aduh. udah bikin Sule channel, habis itu bikin, nggak apa namanya tuh? Sule Family. Sule Family, baru lagi. Itu isinya semua dong anak-anak. Udah, ya sama anak-anak aja itu mah. Si Iki ikut. Iki ikut. Iya kan, si Biar Dela. semua aja itu. Si itu Dela mah. punya sendiri juga, ya Ya, kan? Putri punya, Iki punya juga, Rizwan punya juga. Nah, ini yang Sule Family ini khusus untuk semua keluarga, kegiatan keluarga gitu. Ini apa? Dokumentasi sama warisan buat anak-anak dong. Ih, luar biasa. Nggak usah memberikan ya, orang udah banyak duitnya nih ya. Karena dia udah terkenal sultan juga, cuman dia nggak mau aja dibilang sultan. Aku nggak, Tapi bukan. sebenarnya rumahnya gede banget. Berapa belas hektar tuh rumah? Ah, enggak, sedikit lah. Nggak terlalu banyak-banyak juga. Yang penting bisa menampung teman-teman yang dari Bandung aja, itu aja. Jadi isinya rumah tuh siapa aja kalau buat selain keluarga? Anak-anak, pembantu, karyawan, terus kameramen, editor, terus teman-teman pemusik. Teman-teman pemusik kan ada kurang lebih 20 orang ada. Lu kurang di rumah? Iya. Masya Allah. Tuh, semuanya kurang lebih 30 lebihan lah, 37 lebih. 37 tuh hampir 350 loh. Itu sama loh, deket loh. Dari tahun berapa? Apanya? Tinggal bareng. Dari 2014. Itu 6 tahunan loh. Nah itu kalau kayak gitu Kang Sule emang seneng rame-rame, apa pengen aja gitu? Ya dulu kan pasti kan Kang Sule kan dari bawah dulu baru ke atas, apa gimana sih alasannya? Yang ngerasain itu aja sih. Dulu kan waktu hijrah ke Jakarta, aku sempat diusir dari yang punya rumah gitu kan, karena nggak punya duit, terus nggak bisa bayar kontrakan karena posisi aku kan di Bandung. Iya. Nah terus aku harus keliling-keliling. Besoknya aku harus syuting, terus aku harus keliling nyari kontrakan. Tapi nggak pegang duit. Untung ada temen. Waktu itu Sebedu kalau nggak salah. Si Bedu, ada baiknya si Bedu tuh ya? Bedu tuh ditalangin sama Bedu. Talangin dulu deh, biar gua bisa langsung masuk. Nah masuk ke situ, baru besoknya dibayar sama Bedu. Gitu. Makanya sekarang biar teman-teman tuh nggak usah ngerasain susahnya. Ya, maksudnya yang dari Bandung biar kan kalau misalkan kontrakan lumayan dia bayar kan, sedangkan gaji mereka berapa gitu. Terus kalau misalkan ke hotel juga bayar kan mahal gitu. Kalau di rumah kan bebas, makan bebas, mandi bebas, apa bebas. Pengen tinggal situ deh kalau bebas banget. Ayo nggak mau. Kalau dari dulu sampai sekarang barang paling mahal yang Kang Sule pernah beli apa? Dari sepanjang karir. Barang yang paling mahal mobil doang sih. Rumah kan mahal itu. Oh iya rumah lah. Ya kali mahal ya. Ih, mahal kali orang rumah segede-gede ho. Nggak, tapi kan kalau itu kan nggak langsung brok gitu yuk. Tabung dulu. Tapi kan sekali beli dong gitu. Iya maksudnya aku tuh punya uang itu, misalkan punya uang, oh ini mau bangun ini, aku cari teman yang bisa ngerjain itu, aku simpen sekian per bulan gitu yuk. Nggak langsung blok sekian 15 M atau 25 M, enggak. Jadi per bulan ditabung-tabung, tapi buat beli 15 M tuh nggak bisa nabung bentaran doang. Terus yang ditabung juga nggak mungkin 200.000, 300.000 ya kan, pasti ditabung banyak. Ya kan aku ngandelin dari bulanan, gajian bulanan, kasih sekian buat di rumah sekian gitu. Itu udah sampai, tapi nggak cuma satu loh rumahnya, aset banyak, kos-kosan, Ya alhamdulillah. mobil. Emang kenapa mikirnya ke aset sih? Kenapa nggak yang pengen aja yang penting gak usah rumah satu aja tapi apalah hura-hura gitu? Enggak sih, karena punya anak 4 juga. Aku tuh anak-anak udah aku kasih satu-satu, kontrakan satu-satu buat usaha mereka. Terus rumah udah satu-satu, mobil udah satu-satu, tabungannya udah satu-satu. Jadi lengkap ya tuh anak-anak. Ya. Kalaupun mereka mau nambah ya terserah mereka, tapi yang penting Ya. dasarnya udah ada. Iya, Iki kan udah bisa nyari duit sendiri, tapi setidaknya walaupun sudah bisa nyari duit, aku harus ngasih buat dia lah, usaha nanti kalau buat tamah-tamah dia gitu. Kan nggak selamanya bareng sama kita. Jadi usaha juga udah dikasih tuh kos-kosan. Iya, kos-kosan satu-satu. Yang kecil juga udah. Sudah. Yang kecil juga, semuanya udah lah, Saya ikut alhamdulillah. nggak jadi anak tambah lagi. Tinggal aku nanti mungkin kalau aku punya anak lagi ya itulah yang aku pikirkan nanti, harus sama dia juga usahanya satu, rumahnya juga satu. Terus istri juga.
adil gitu ya. Ya harus adil lah. Tapi apa sih yang bikin Kang Sule nih, ngerasanya apa yang bikin Kang Sule tuh sampai ada di titik ini tuh kayak di atas loteng gitu banget? Kalau menurut gua sih kerja keras ya. Maksudnya tetap belajar lah. Gua mah sampai sekarang juga tetap belajar. Jadi nggak ada berhentinya, walaupun udah di titik Iya. paling atas, komedian paling top, paling mahal siapa sih? Wow. Biasa aja ya. Yang penting mensyukuri aja sih. Apapun yang terjadi kita syukurin. Pokoknya syukurin, kan mensyukuri itu tidak hanya kita mendapatkan uang banyak gitu, tapi kita mendapatkan musibah gitu kan, cobaan, ujian, itu selalu disyukurin dan dijalani. Tapi emang tiap hari tuh yang bikin happy tuh apa? Sampai kan kalau misalnya kita kadang-kadang mau mensyukuri itu kan perlu happy dulu ya, kadang-kadang kalau rungsing juga aduh repot juga nih gitu. Ya tergantung orangnya, kan ada kata ikhlas gitu, ikhlas atau tidak. Ya, pengen pakai jaket ya kalau udah ngomong itu. Merasa bersalah. Ya karena paling sulit itu adalah mengikhlaskan sesuatu, Iya loh. ujian atau apa. Orang happy mulu pasti kuncinya mah ikhlas dari dalam. Ya kan dia diem aja udah ting gitu, kayaknya bibirnya dari sini sampai sini happy melulu. Ya harus happy karena kebahagiaan itu susah dicari yuk. Kita mau cari istri yang secantik apapun, kita nggak bisa dapat kebahagiaan dari dia karena kebahagiaan itu diciptakan oleh kita sendiri. Ya. Calon-calon nih kalau cari suami. Iya karena sulit yuk. Cobalah, sulit lah Iya, kita masih mencari. nyari nih, makanya Lu misalkan lo, aku mau bahagia, lu minta sama suami lo, tolong bahagiain aku dong, nggak bisa. Karena yang menciptakan kebahagiaan itu ya Ayu. Nggak bisa sama orang lain gitu ya. Iya ya nggak bisa. Tapi ini sebagai sosok cowok nih kan sekarang udah kembali, ya ibaratnya udah single available gitu. Nanti nextnya kira-kira mau cari kayak gimana sih, yang tipenya tuh gimana, tipenya Kang Sule? Gua mah nggak nyari Ayu ya. Gua yakin Tuhan itu sudah nyiapin lah, udah nyiapin. Karena jodoh itu sebetulnya di tangan kita. Tuhan sudah menyiapkan, ya tinggal kitanya aja. Usaha kayak gimana, gua mah nggak muluk-muluk lah. Yang ibaratnya udah sayang sama gua sama anak-anak udah cukup. Gitu aja. Iya. Karakternya tapi kayak misalnya gimana, orangnya pendiam atau nggak orangnya kerja juga atau nggak orangnya Enggak udahlah. sih. Kalau gua nggak. Aja. Kalau gua pengen yang dia benar-benar tahu kodratnya itu ngurus anak-anak, keluarga dan suami. Terkecuali kalau memang suaminya itu tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Harus hidupin keluarga. Iya, tapi kalau gua udah kerja keras untuk anak istri, terus ngapain lu kerja? Toh masih ada gue. Nah, kecuali kalau misalkan lu di rumah buat iseng-iseng kegiatan apa ya silakan gitu. Cuman yang nggak terlalu sibuk masing-masing gitu, yang setiap ya ketemu juga susah gimana coba. Benar. Jadi harapannya nanti kalau misalnya nextnya ketemu langsung pagi, siang, sore kerja, malam ngobrol gitu. Iya, gue tuh pengennya justru selalu always itu. Bareng gitu. Iya. Oh gitu. Jadi Anak-anak, terus kalau di rumah bareng sama anak-anak, nanti liburan bareng sama anak-anak, keseharian selalu bareng sama gua gitu. Tapi Kang Sule ini kalau salah Virgo ya? Apa sih bintangnya? Kalau Virgo pikir-pikir bego ya. Aku Scorpio. Kalau jengking ngeri ya, sih dicapit selesai hidup lo. Tapi baper apa enggak? Baper apa santai tipenya? Itu dia yuk, tergantung dari diri kitanya yuk. Hidup itu kalau misalkan mau dibawa baper ya gue baper. Kalau dibawa santai ya gue santai. Kalau mau dibawa emosi ya gue emosi. Jadi semua itu tergantung dari diri kita. Jadi jangan tergantung sama bintang. Kamu Scorpio baperan ya? Enggak juga. Bisa dibawa santai juga, bisa dibawa emosi juga, bisa marah juga gitu. Tergantung kitanya bawanya kemana. Jadi nggak pernah bisa diklasifikasikan kalau Kang Sule itu baper gitu, enggak ya? Enggak, cuman gue lebih ke pemikir. Jadi apapun gue dipikirin. Kalau misalkan gue ketemu, cantik banget nih Ayu nih. Dari, oh cantik. Tapi gue kan belum tahu Pasti gitu. ada loh. boroknya nih. Enggak, kalau borok masih bisa diobati. Tapi kalau borok hati susah. Itu yang paling sulit itu. Jadi nih Kang Sule nih kalau misalnya ketemu orang pasti nggak langsung gitu ya, liatin dulu. Enggak, liatin dulu. Oh ini asik nih orangnya, baru gua bisa baur gitu. Kalau Scorpio biasanya ya. Oh gitu. Jadi dia banyak sih orang yang bilang sama gua kayak Ayu, terus si Melanie Ricardo. Karena gua tuh kalau misalkan lagi syuting, gua udah beresin kerja barulah kalau untuk mau ngobrol-ngobrol. Nih kayak begini nih. Ini kan belum kerja nih. Ini masih oke, tapi kalau udah kerja gua nggak bisa.
karena mau fokus di situ. Iya, nah itu. Jadi orang nganggapnya gue sombong, kayak Ayu aja nganggapnya ngapa sih? Habis kalau lagi ini talk show hilang ke belakang, hilang. Kan gue suka gitu kan. Nah gue tuh bukan berarti nggak mau ngobrol kayak yang lain ngobrol gitu, enggak. Cuman gue di belakang gue harus beresin dulu ini nih. Nyiapin buat nanti mau gimana konsepnya. Terkadang emang bener sih. Tapi Eke positif thinking loh. Eke mikirnya gitu. Ini pasti ke belakang karena kalau kebanyakan ngobrol di situ bahannya habis buat ntar. Pertama itu, yang kedua kecuali kalau misalkan ada yang harus di spell lah gitu, kecuali itu. Jadi emang dipikirin banget. Iya. Satu nih, cowok kalau udah punya semuanya, pasti ada kan iseng-isengnya. Apa yang bikin cowok tuh iseng, bandel gitu atau enggak? Kasarannya tuh kalau orang katanya teorinya cowok kalau punya semuanya, ntar ada lah yang selingkuh apa gitu-gitu. Itu menurut Kang Sule gimana? Apa yang bikin cowok selingkuh? Apa yang bikin cowok tuh diem, baik, setia gitu apa? Kalau menurut gua ya, gue pribadi gitu loh, kalau gue sudah dapet dari pasangan gue seutuhnya semuanya, ngapain gue selingkuh? Cowok selingkuh itu bukan berarti wah cowok mah kebiasaannya selingkuhnya, cowok begini, enggak kalau menurut gue. Tapi kalau pasangan kita sudah memerhatiin dari ujung kaki sampai ujung rambut, ngapain kita harus selingkuh? Jadi sebagai pasangan atau nggak cewek gitu kita harus benar-benar melek ya sama pasangan kita, dia butuhnya apa. Iya, jadi jangan ketika laki-laki cowok itu selingkuh baru lu marah-marah gitu, tanpa lu sadar diri lu udah kasih apa sama pasangan lu gitu. Itu masukan tuh, jangan cuma merepet aja tapi sadar diri gitu. Nah, iya, kadang-kadang kan kalau gua prinsipnya gitu, kalau gua udah dapet dari pasangan gua nggak bakalan selingkuh sampai kapanpun. Kalau dia udah memperhatikan ibaratnya dari bajunya, makannya, perhatiannya, dan yang lain-lainnya, ngapain kita selingkuh? Tapi kalau misalkan di rumah biasa-biasa, terus dingin, nggak mau komunikasi, nggak mau ngobrol, lu nggak merhatiin kesehatan gua, lu nggak merhatiin kerjaan gua, lu nggak nanya, lu kerja sama siapa aja, lu nggak ada istilah, lu sama cewek atau gimana, cemburu, pengen loh. Cowok juga sama. Pengen dicemburuin. Loh, sama dong. Tapi nggak tahu ya kalau gua seperti itu. Iya, jadi pasangan itu kan take and give gitu. Jadi jangan selalu yang disalahkan itu laki-laki yang selalu selingkuh. Tapi gue juga nggak ngejudge perempuan gitu loh, karena perempuan lemah yang harus kita kasih tahu. Gitu. Ini adem loh, kayak pengen nyender deh lama-lama ngobrolnya nggak baik. Jangan udah lumut. Itulah tentang Kang Sule ya kan, makasih banget loh. Ya sama-sama. Semoga hartanya ikut jadi harta aku juga. Amin. Siap.